Saya Jimmy Susanti dengan NPM 18160069. Saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan karakter. Nah, definisi pendidikan karakter dalam setting sekolah yaitu sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Nah, definisi ini mengandung makna. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh. Asumsinya anak merupakan organisme manusia yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai-nilai yang dirujuk oleh sekolah atau lembaga. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa Indonesia ini memiliki hubungan yang sama penting. Hal ini dikarenakan antara keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Di sisi lain, bahasa Indonesia memiliki peranan sangat penting, yaitu sebagai bahasa yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks, baik secara tulis maupun secara lisan. Kemudian, pendidikan karakter yang terkandung dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini terdapat antara lain yaitu nilai-nilai yang meliputi nilai kejujuran, intelektualitas, sopan santun, dan rasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menurut Kartomiharjo pada tahun 1993 pada halaman 26 sampai 28 bahwa konteks tuturan dapat dipilih menjadi yang pertama yaitu konteks yang berhubungan dengan pembicaraan dan pendengarnya, yang kedua konteks yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang ketiga konteks yang berhubungan dengan topik pembicaraan, yang keempat konteks yang berhubungan dengan saluran yang digunakan misalnya tulisan, lisan, isyarat, pentungan, dan sebagainya. Yang keenam, konteks yang berhubungan dengan kode yang digunakan dalam komunikasi. Yang ketujuh, konteks yang berhubungan dengan bentuk pesan dan isinya. Yang kedelapan, konteks yang berhubungan dengan peristiwa dan sifat-sifat yang khusus. Dan yang terakhir yaitu konteks yang berhubungan dengan nada pembicaraan, serius, sinis, sarkastik, rayuan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Fitriani NPM 18160056 akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Indi Suciarti. Pendidikan karakter dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Pendidikan karakter terkandung dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat nilai-nilai pendidikan karakter, di antaranya kejujuran, intelektualitas, sopan santun, dan rasional. Pendidikan berbasis karakter merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan di dunia pendidikan. Besar pengaruhnya, penanaman karakter pada anak dianggap sebagai hal pokok. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. Ini saya Dr. Junedi akan melanjutkan bagian nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagian penguasaan bahasa yang pasif itu mendengarkan dan membaca. Bagian Mendengarkan adalah mengarahkan perhatian dengan sengaja kepada suatu suara dan menangkap pikiran orang yang berbicara dengan alat pendengaran kita, dengan tepat dan teratur. Dengan membiasakan mendengarkan keterangan dari orang lain, maka akan terbentuk karakter setia, sehingga ia menghargai pendapat orang lain. Dan untuk bagian membaca adalah menangkapkan pikiran dan perasaan orang lain dengan perantara tulisan. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit, yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulisan ke dalam kata-kata lisan. Untuk tujuan membaca yaitu menangkap bahasa yang tertulis dengan tepat dan teratur. Lebih rincinya, tujuan membaca yang pertama, untuk mengerti atau memahami isi atau pesan yang terkandung dalam satu bacaan seefisien mungkin.
dan mengatakan bahwa tujuan membaca ialah untuk mencari informasi kognitif dan intelektualnya, yakni yang digunakan seseorang untuk menambah keilmiahan sendiri. Referensi dan faktual, yakni yang digunakan seseorang untuk mengetahui fakta-fakta yang nyata di dunia ini. Aktif dan emosional, yakni yang digunakan seseorang untuk mencari kenikmatan dalam membaca. Baiklah, saya Novilena Sari. Di sini saya akan melanjutkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Poin B yaitu penguasaan bahasa aktif. Yang pertama yaitu bercakap-cakap. Bercakap-cakap yaitu melahirkan pikiran dan perasaan yang teratur dengan menggunakan bahasa lisan. Tujuannya agar peserta didik dapat bercakap-cakap, mengeluarkan pikiran, perasaan mereka secara lisan. Sedangkan guru di sini gunanya hanya untuk memimpin dan memberikan petunjuk sewajarnya saja. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam bercakap-cakap antara lain yaitu berani, jujur, bertanggung jawab, rasionalis, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu mengarang atau menulis. Mengarang atau menulis adalah menuangkan atau melahirkan pikiran dan perasaan yang teratur dalam sebuah tulisan. Tujuannya yaitu untuk memperkaya pembendaharaan bahasa, baik itu aktif maupun pasif. Kemudian melatih mengeluarkan pikiran dan perasaan. Selanjutnya latihan memaparkan pengalaman-pengalaman. Dan yang terakhir yaitu latihan penggunaan ejaan yang tepat.